Film ini diawali dengan 3 orang anak-anak yang sedang bermain di dekat hutan. Namun ketiga anak ini bermain di saat mendekati waktu maghrib. Salah seorang di antara mereka, yaitu si anak cewek ini, mengajak mereka agar segera pulang. Tapi karena mereka berdua sedang asik bermain, mereka menyuruh si cewek agar pulang duluan. Dan tak percaya ucapan si anak cewek, bila datang waktunya maghrib, mereka semua harus pulang. Akhirnya si anak cewek ini pun pulang sendirian. Sementara itu kedua anak ini saat asik bermain, mainan mereka malah masuk ke tengah hutan dan jatuh tepat di dekat sebuah batu. Lalu seorang anak bernama Karta memutuskan untuk masuk ke dalam hutan dan mencari kayu itu. Sementara suasana sudah mulai gelap, Karta masih terus mencari kayunya yang hilang. Dan kini matahari mulai terbenam. Waktu maghrib telah tiba. Di saat itulah Karta akhirnya menemukan kayu, tapi anehnya kayu itu tiba-tiba malah masuk ke dalam lubang. Karta kemudian mendekati kayu itu dan berusaha mencarinya dengan menggunakan tangan. Sementara temannya setia menunggu. Sementara Karta terus berjuang mencari kayu mainan mereka yang tak juga diketemukan. Di sisi lain, si anak cewek yang pulang sendirian tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang aneh. Ia mendengar suara rintihan seseorang. Lalu tiba-tiba tubuhnya seperti ditarik oleh makhluk yang tak kasat mata. Mendengar jeritan temannya, bocah ini kemudian terbangun dan berlari. Sementara itu Karta, tangannya malah seperti ditarik sesuatu. Hingga saat diperiksa, sebagian jarinya malah hilang. Serem guys. Karta kemudian menangis menjerit sejadi-jadinya karena menahan sakit dan banyaknya darah yang keluar dari tubuhnya. Sampai akhirnya Karta pun lemas kemudian tergeletak. Film kemudian berpindah ke 30 tahun kemudian, di mana ada 2 orang bocah bernama Adi dan Saman. Mereka adalah 2 sahabat sejati. Hari ini mereka terlambat pergi ke sekolah. Mereka akhirnya memilih jalan pintas. Lalu tiba-tiba Adi menabrak seorang pria yang sangat aneh. Saman yang menolong Adi saat itu juga terlihat ketakutan. Ternyata mereka berdua takut dan lari ngibrit karena melihat salah satu jari tangan pria itu tidak ada. Mungkin saja pria berambut gimbal ini adalah Karta. Akhirnya mereka berdua pun terlambat dan membuat si ibu guru sangat marah. Ini bukan yang pertama kalinya Saman dan Adi terlambat datang ke sekolah. Ibu guru sangat kesal ketika bel dibunyikan. Semua murid-murid sekolah sudah waktunya pulang ke rumah, terkecuali ibu guru ini yang masih saja mengomel dan memberikan hukuman kepada Adi dan juga Saman karena terlambat datang ke sekolah. Tak hanya sampai di situ saja, Saman juga kena marah oleh seorang bapak-bapak pedagang kelontongan karena tidak mengantarkan madu hari itu. Si bapak ini juga coba mengingatkan Saman agar ia tak malas dan bangun kesiangan karena kasihan kakaknya Samiun yang susah payah mencari madu. Tak lama kemudian sebuah mobil melintas memberikan pengumuman bahwa malam akan ada pertunjukan wayang. Saman dan Adi kemudian berjanji akan pergi menonton bersama. Mereka pulang sekolah kembali melewati hutan. Tak jauh dari jalan itu, batu angker yang terkenal di desa mereka terlihat oleh Adi. Adi lalu bercerita tentang Pak Karta yang jarinya hilang di dekat batu itu. Di saat yang sama, temannya Saman tiba-tiba menghilang. Adi berusaha untuk memanggil Saman. Suasana di hutan itu sangat sepi dan tiba-tiba seperti ada sosok laki-laki di belakang Adi. Dan tak lama kemudian, Saman datang mengagetkan Adi dari belakang. Ternyata ia sengaja mengerjai temannya. Mereka berdua kemudian pulang bersama. Di tempat berbeda, sore itu seorang gadis kecil bernama Ayu menaiki sepeda sambil membawa rantang. Ia disuruh ayahnya untuk mengantarkan makan malam untuk paleknya. Tapi si palek kemudian marah dan malah mengusir Ayu membawa pergi makanannya. Ayu hanya bisa terdiam melihat tingkah palek. Tak lama kemudian azan maghrib berkumandang. Di sana ada seorang kiai yang sedang memberikan ceramahnya kepada para anak-anak. Pak Kiai memberitahu kepada anak-anak tentang larangan keluar rumah di waktu maghrib datang. Malam itu Saman bersiap-siap untuk memberi makan neneknya yang sedang sakit. Saman tinggal bertiga bersama nenek dan juga kakaknya yang berprofesi sebagai pencari madu. Selama kakaknya pergi, Samanlah yang bertugas merawat neneknya. Tapi tiba-tiba pintu rumah Saman terbuka sendiri. Tentu saja hal itu membuat Saman sangat ketakutan. Namun ketakutan Saman seketika hilang saat melihat kakaknya Samiun baru saja pulang mencari madu. Tapi ketika Saman hendak meminta izin untuk pergi menonton wayang besok, Samiun malah duluan marah-marah kepada Saman karena melihat madu-madu itu belum ia antarkan. Samiun sangat marah kepada Saman karena sama sekali tak membantu pekerjaannya. Melihat keributan itu, si nenek berteriak. Samiun sangat sering berlaku kasar kepada Saman. Semua itu ia lakukan karena Samiun merasa hidupnya tak bebas karena harus mengurus nenek dan juga adiknya. Tak lama kemudian Samiun keluar membawa tas sambil memberikan peringatan kepada Saman agar menitipkan madu-madu itu di warung langganan, dan jika tidak maka Samiun akan sangat marah. Setelah itu Samiun kemudian pergi sambil membawa peralatannya. Saman merasa bersalah karena hampir setiap pagi ia bangun kesiangan. Singkat cerita, pagi pun tiba, tapi lagi-lagi dan lagi Saman kembali bangun kesiangan. Meski begitu, Adi selalu setia menemani Saman. Pagi itu mereka tak sempat mengantarkan madu-madu. Saman kemudian meminta izin kepada Bu Guru agar diizinkan untuk mengirim madu sebentar saja. Namun karena hari itu Saman terlambat, Bu Guru sangat marah dan tak mengizinkan Saman pergi. Saman dan Adi
Adi harus menyelesaikan hukuman membersihkan toilet sekolah. Mau tak mau mereka harus menjalaninya. Adi kemudian berkata kalau begini caranya mereka tak akan jadi menonton wayang. Namun Saman yang bandel mengatakan bahwa hari ini mereka harus jadi pergi menonton pertunjukan wayang. Sementara itu di hutan, pria berambut gimbal ini sedang mengumpulkan kayu-kayu kering. Lalu tiba-tiba ia mendengar sesuatu di belakangnya. Entah apa sebenarnya yang sedang ia lihat. Tiba-tiba saja ia menjatuhkan kayu-kayu itu lalu berlari sekuat tenaga menyusuri hutan-hutan yang penuh dengan pohon besar sampai ia bertemu dengan perbukitan lalu naik ke atasnya. Tiba-tiba ia terhenti ketika melihat matahari mulai tenggelam. Di sisi lain, Saman dan Adi sudah menunggu mobil angkot di pinggir jalan. Tapi tiba-tiba azan berkumandang. Adi mengatakan alangkah baiknya jika mereka sholat terlebih dahulu. Namun Saman menolak dan akhirnya mereka langsung pergi. Sementara ibu guru yang baru saja sampai di rumah tidak langsung melaksanakan sholat tapi malah mengerjakan tugas sekolahnya. Dan saat itulah tiba-tiba saja Bu Guru melihat pintu rumahnya terbuka sendiri. Bu Guru kemudian memeriksa situasi rumahnya. Namun karena tak ada siapa-siapa, ia lantas menutupnya. Saat Bu Guru hendak mengambil air wudhu, tiba-tiba saja ada yang mengetuk pintu rumah. Tetapi ketika memeriksa, pintu rumahnya malah tiba-tiba sudah terbuka sendiri. Dan lagi-lagi saat diperiksa, tak ada orang atau siapapun yang bertamu. Bu Guru lantas menutup kembali pintu rumahnya dan menguncinya dengan rapat. Tapi lagi-lagi, meski sudah dikunci, pintu rumah itu terbuka sendiri. Tentu saja perasaan Bu Guru sudah tak karu-karuan. Ia kemudian berjalan perlahan-lahan untuk memeriksa kondisi di sekitar pintu. Tapi ia akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang bergerak di belakangnya, seperti kaki dan rambut yang melayang, seolah mendekatinya. Namun ketika ia menoleh, tak ada sesuatu yang ada di belakangnya. Pintu tiba-tiba tertutup sendiri. Sosok hantu tiba-tiba muncul. Bu Guru yang sangat ketakutan malah terjatuh di depan pintu rumahnya. Ia kemudian sangat pasrah dengan makhluk yang mendekatinya. Makhluk itu merasuki Ibu Guru. Sementara itu Saman dan Adi yang hendak pergi menonton pertunjukan wayang di tengah perjalanan sedang asik membicarakan tentang guru killer mereka. Bahkan karena kesalnya, Saman menyumpahi si Ibu Guru agar meninggal. Seketika hal itu dibantah oleh Pak Supir. Lalu kemudian mobil mereka seperti menabrak sesuatu. Saman juga melihat seseorang berdiri di pinggir jalan. Lalu saat mereka sedang membenahi mobil, tiba-tiba saja Saman terkejut saat dua orang melintas mengatakan Bu Woro, guru mereka, sedang mengalami kecelakaan. Seketika Saman terdiam dan merasa apakah semua itu akibat dari ucapannya. Mereka kemudian mendatangi rumah Bu Woro yang ternyata sudah dipenuhi para warga dan Bu Woro sendiri dengan kondisi yang sudah tidak bernyawa. Seketika Saman terdiam. Ditambah lagi saat Adi mengatakan apakah semua itu imbas dari ucapan mereka. Namun Saman kemudian malah pulang ke rumah. Ternyata tak jauh dari rumah Bu Woro, Karta mengawasi kejadian itu. Keesokan harinya, ketika semua warga berkumpul untuk melayat dan mengurus jenazah Bu Guru Woro, jenazah Bu Guru terbaring tepat di hadapan Saman yang masih saja terdiam. Entah apa yang ada dalam pikiran Saman, tapi sepertinya ia merasa sangat bersalah dengan semua ucapannya. Lalu tiba-tiba saja Saman berteriak ketakutan karena ia melihat mayat Bu Guru Woro seperti bangkit kembali dengan wajah yang mengerikan. Orang-orang mencoba menenangkan Saman karena sebenarnya mayat Bu Guru Woro tetap terbaring dan tak bergerak. Lalu ketika mayat Bu Guru Woro dimasukkan ke dalam ambulan, lagi-lagi Saman memberanikan diri untuk melihat mayat gurunya. Dan benar saja Saman melihat kain kafan serta mayat gurunya yang berlumpur darah kembali bangkit. Namun Saman tahu semua orang tak akan percaya apa yang ia lihat. Kejadian mengerikan itu terbawa sampai ke dalam tidur Saman. Entah mengapa ia merasa tak tenang. Bahkan saat Adi menjenguknya pun ia tetap diam saja. Saman seperti banyak memikirkan sesuatu. Adi yang merasa tak berhasil menenangkan Saman akhirnya memutuskan untuk memilih pergi dari rumah Saman. Malam harinya si nenek yang sedang sakit tiba-tiba ketakutan sambil melihat ke arah jendela rumah mereka. Saman yang merasa ada sesuatu langsung pergi untuk memeriksa apakah ada sesuatu di balik jendela rumahnya. Tapi kali ini si nenek malah berbalik dan terus melihat ke arah bawah ranjangnya. Ia seperti memberitahu Saman bahwa ada sesuatu di bawah ranjang tempat tidurnya. Lagi-lagi Saman mendengar suara siulan dari balik jendela itu. Namun ketakutan Saman belum hilang. Tiba-tiba saja pintu rumahnya malah terbuka sendiri. Dan lagi-lagi si nenek melihat ke arah di bawah tempat tidurnya, seperti memberitahu Saman ada sesuatu di sana. Saman kemudian memberanikan diri untuk memeriksa ada apakah di bawah ranjang tempat tidur neneknya. Namun makhluk itu malah menampakkan dirinya di
jendela rumah Saman. Ternyata makhluk itu menyerupai Bu Guru Woro yang sudah meninggal. Tentu saja Saman sangat ketakutan, kemudian mengambil air dan membasuh wajahnya. Di tengah ketakutan itu, Saman justru melihat kepala jin yang sangat mengerikan muncul dari dalam gentong. Jin itu menunjukkan wujudnya dan terbang perlahan mendekati Saman. Hingga akhirnya jin itu merasuki tubuh Saman. Di lain tempat, Ayu diajak oleh ayahnya untuk menemani Pak RW menyambut kedatangan Bu Guru baru. Bu Guru baru yang datang jauh-jauh dari kota untuk menggantikan Bu Woro yang sudah meninggal. Dan inilah wajah Bu Guru baru itu. Ia masih sangat muda dan bernama Ningsi. Lagi-lagi kedatangan Bu Guru Ningsi diperhatikan Karta dari jauh. Keesokan harinya lagi-lagi Adi terlambat datang ke sekolah. Namun kali ini tak ada lagi Bu Woro yang memarahinya. Singkat cerita, saat itu Samyun baru saja pulang mengambil madu dan mampir ke warung ayahnya Ayu. Ia berniat mengambil uang dari hasil jualan madu, tapi ayahnya Ayu mengatakan sudah berhari-hari Saman tak mengantarkan madu ke warungnya. Tentu saja hal itu membuat Samyun menjadi sangat kesal. Ia bergegas pulang ke rumah lalu mengamuk dan memukuli Saman. Saman yang saat itu sedang di bawah pengaruh jin hanya diam saja sambil tersenyum. Si nenek yang lumpuh hanya bisa menyaksikan. Samyun dibuat terkejut ketika ia mendengar Saman mengatakan menginginkan kematiannya. Samyun yang naik pitam langsung mencekik Saman, tapi yang terjadi Saman dengan mudah menghempaskan tubuh kakaknya itu. Samyun yang brutal tiba-tiba berubah menjadi ketakutan. Ia seperti melihat sesuatu di balik tubuh Saman, seperti iblis yang sangat mengerikan. Jin itu kemudian menyerang Samyun, membuatnya tak berdaya. Lalu dengan mudah Saman merobek-robek tubuh Samyun menggunakan celurit. Melihat kejadian itu, si nenek sangat ketakutan namun tak bisa berkutik. Usai menghabisi nyawa kakaknya, Saman kemudian pergi berjalan keluar rumah tanpa menghiraukan si nenek. Saman ternyata pergi ke rumah Pak RW, di mana di rumah Pak RW banyak sekali terdapat hewan-hewan ternak peliharaannya. Dari dalam hutan, Karta memperhatikan apa yang dilakukan oleh Saman. Ternyata diam-diam Karta meletakkan sebuah benda seperti jimat yang digantungkan di sekitar rumah Saman. Sementara itu, Ayu dan ayahnya yang baru saja membuka warung tiba-tiba melihat Saman berdiri menghadap dinding sambil menghentak-hentakan kepalanya. Tak lama kemudian Saman memberikan sekantong madu. Ayah Ayu kemudian menerima madu itu, tapi saat diperiksanya ternyata madu itu berisi darah segar. Ketika ayah Ayu marah, Saman kemudian berlari dari tempat itu. Di tempat berbeda, Pak RW yang baru saja bangun dari tidurnya dikejutkan dengan semua hewan ternaknya yang tewas tergantung. Sementara di sekolah, tampak Bu Guru Woro berdiri di dekat pintu gerbang. Ayu yang tak sengaja melihatnya sangat ketakutan karena Bu Guru Woro sudah meninggal. Namun saat dilihat lagi, sosok Bu Guru Woro tiba-tiba menghilang. Sejak melihat itu, Ayu menjadi sangat takut karena jin yang menyerupai Bu Guru Woro terus saja menghantuinya. Namun sepertinya hanya Ayu saja yang melihat. Sepulang dari sekolah, Ayu melihat ayahnya melaporkan kejadian pagi itu kepada Pak RW dan juga Pak Hansi, yaitu tentang madu yang berisi darah segar yang dianggap sebagai ancaman. Lama kemudian Adi yang baru saja pulang sekolah hendak membeli sesuatu di warung Ayu langsung saja ditarik oleh Ayu dan diajak pergi ke rumah Saman. Para warga dan aparat yang mendatangi rumah Saman malah dikejutkan dengan penemuan jasad Samyun dengan kondisi yang sangat mengerikan. Melihat itu, Adi tiba-tiba saja pergi. Ayu kemudian menarik Pak Hansi dan mengajaknya pergi bersama. Sementara itu di pinggir sungai, Saman seperti sedang mencari ikan. Adi yang sudah paham keberadaan Saman langsung mendatangi Saman dan mencoba untuk mengajaknya berbicara. Sementara Ayu dan Pak Hansip memperhatikan dari jauh. Ketika diajak berbicara, Saman hanya diam saja dengan wajah yang sinis. Namun seketika ia berubah. Saman seperti baru saja dirasuki. Adi kemudian segera menolong Saman dan membawa ke rumahnya. Saman kemudian dikunci di dalam kamar. Sementara itu para aparat sudah menghubungi polisi untuk menyelesaikan kasus ini. Sebagai seorang guru, Ningsi ingin berbicara dengan Saman. Begitu juga dengan Adi, sahabat baik Saman. Namun warga menghalanginya karena Saman dianggap berbahaya dan belum bisa berkomunikasi dengan stabil. Ketika matahari mulai terbenam, Saman yang sedang termenung tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan kakaknya Samyun dengan tubuh yang berlumuran darah. Yang lebih mengerikannya lagi, kepala Samyun bisa berputar. Saat hendak berlari, Samyun malah menabrak tubuh Bu Guru Woro. Malam itu ketika para polisi datang ke rumah Saman, mereka justru menemukan Saman sudah tidak bernyawa. Saman lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya. Singkat cerita, keesokan hari, pemakaman Saman usai dilakukan. Sebagai seorang sahabat, Adi sangat sedih dengan kepergian Saman. Namun tak sedikit juga para tetangga yang mencibir kematian Saman sangat tidak wajar. Selepas kepergian Saman, Adi justru terus bersedih. Bahkan saat di sekolah pun, Adi terus saja termenung. Hingga akhirnya Bu Guru Ningsih mendekati dan berusaha untuk menenangkan
menenangkan Adi. Kini Adi sudah bisa diajak berkomunikasi. Karena banyaknya pelajaran yang tertinggal, Bu Guru Ningsih menyarankan kepada Adi agar mengikuti pelajaran tambahan, mengingat sebentar lagi akan diadakannya ujian. Namun sayangnya Adi mengikuti pelajaran tambahan sampai larut malam. Ketika hari sudah mulai gelap, namun Adi masih terus saja belajar, sampai seorang penjaga sekolah mendatangi mereka dan menitipkan kunci sekolah. Tak lama kemudian Bu Guru Ningsih berpamitan karena hendak melaksanakan sholat maghrib. Suasana sekolah yang begitu sunyi, gelap, dan tak ada satu orang pun di sana kecuali Adi yang sedang melaksanakan sholat maghrib. Heran deh, ngapain di sekolahan sampai malam begitu? Lalu tiba-tiba ada sesuatu yang membisiki Adi dari belakang, seketika membuat Adi menjadi merinding. Ditambah lagi pintu ruangan itu yang tiba-tiba saja terbuka sendiri. Adi yang panik membatalkan sholatnya dan bergegas membereskan semua buku-bukunya. Saat ia hendak keluar dari ruangan, tiba-tiba saja salah satu bangku di ruangan itu terbang. Adi semakin ketakutan. Ditambah lagi ia melihat sosok sahabatnya Saman yang sedang membersihkan toilet sekolah. Wajah Saman yang sangat mengerikan seolah-olah mengajak Adi pergi. Tubuh Adi yang gemetar tak bisa bergerak tiba-tiba saja mengalami kerasukan. Lalu keesokan harinya, saat baru bangun tidur, ayah Adi tiba-tiba melihat Adi terdiam di sudut ruangan sambil menghentakkan kepalanya ke dinding. Melihat tingkah aneh anaknya, si bapak ini pun kemudian mencoba untuk menyadarkan. Seketika Adi berubah menjadi anak pada umumnya. Namun setelah mengobrol dengan ayahnya, saat sendiri lagi-lagi Adi berubah menjadi sosok yang menakutkan. Ketika waktu maghrib tiba, tiba-tiba saja ayah Adi menemukan Karta yang mengintip dari luar rumahnya. Si bapak kemudian mengusir Karta agar segera pergi dari rumahnya. Semua orang di sana sudah terbiasa dan menganggap Karta sebagai orang gila. Hari itu sepulang sekolah, lagi-lagi Adi menjadi sesosok pendiam dan tak mau berkomunikasi dengan teman-temannya. Ayu yang tak sengaja melihat Adi berusaha untuk menegurnya, tapi karena Adi diam saja, Ayu akhirnya pulang sendirian. Tanpa sengaja Ayu menjatuhkan pulpennya di lantai, namun tiba-tiba saja ia merasa sangat ketakutan. Perlahan Ayu mengambil pena itu, tapi tiba-tiba sosok hantu Bu Guru Woro menakutinya. Ayu yang menjerit histeris tiba-tiba mengingat Adi di dalam kelas. Namun sayangnya saat dilihat, Adi sudah tidak ada di dalam kelas. Ayu yang melihat Adi sangat aneh, akhirnya memutuskan untuk berkeliling hutan mencari Adi. Sampai akhirnya ia malah bertemu dengan Karta, Pak Leknya sendiri. Ternyata Adi pergi mengamati seorang anak dari dalam hutan. Adi melambaikan tangannya kepada si anak kecil yang bernama Bondan. Karena sudah sering bermain dengan Adi, Bondan pun kemudian berdiri dan berjalan mengikuti Adi. Lalu ketika ibu Bondan usai memasak, ia pun langsung keluar dan mencari anaknya. Namun sayang, anaknya sudah menghilang. Semua orang kemudian mencarinya berkeliling desa malam hari. Keesokan harinya, Ayu yang bertemu dengan Bu Guru Ningsih langsung menarik tangan Bu Guru Ningsih dan memberikan sesuatu. Itu seperti jimat yang sering diletakkan oleh Karta di rumah warga. Tiba-tiba saja Bu Guru Ningsih seperti ketakutan melihat jimat itu dari tangan Ayu. Ia kemudian mencoba tenang dan mengatakan kepada Ayu bahwa dirinya tak memerlukan jimat. Bu Guru Ningsih lantas pergi. Ketika matahari mulai terbenam, desa itu menjadi sangat mencekam. Semua orang membawa anaknya. Bahkan ada yang menaburkan beras kuning sebagai penangkal jin. Mereka kemudian menutup rapat pintu rumah. Namun sore itu Ayu terburu-buru karena hendak pergi ke masjid. Meskipun ayahnya sempat melarang, namun Ayu tetap memutuskan untuk pergi ke masjid dan melaksanakan sholat di sana. Padahal di masjid hari itu sangatlah sepi. Tak ada satu orang pun yang terlihat kecuali Pak Kiai dan juga Pak RW. Ketika Pak RW hendak menabuh beduk, tiba-tiba saja bunyi beduk itu berbeda. Setelah itu Pak RW juga melihat darah segar yang mengalir ke lantai berasal dari dalam beduk itu. Lalu alangkah terkejutnya Pak RW saat melihat tubuh Bondan yang berlumuran darah berada di dalam beduk itu. Mereka semua yang ada di masjid sangat panik. Sementara itu Ayu yang sedang dalam perjalanan ke masjid malah melihat sosok Adi yang sedang duduk di tengah jalan. Ayu kemudian memanggilnya karena ia sangat yakin bahwa anak itu adalah Adi. Tak lama kemudian Adi kemudian berdiri dan diketahui ternyata ia sedang mencincang seekor binatang dengan wajah yang sangat menyeramkan. Tubuh Adi kini sudah dikuasai oleh jin jahat yang muncul hanya saat waktu maghrib tiba. Melihat itu Ayu sangat ketakutan karena tahu Adi pasti akan mengejarnya. Melihat Adi berlari, Ayu kemudian menghempaskan sepeda lalu berlari sambil berteriak meminta tolong. Sementara itu Bu RW yang seperti mendengar suara teriakan langsung memeriksa keluar rumah dan melihat Ayu dikejar Adi dengan menggunakan senjata tajam. Ia langsung menolong Ayu dan memasukkannya ke dalam rumah serta mengunci pintu rumah itu dengan rapat. Namun dengan senjatanya Adi terus berusaha untuk membobol pintu rumah. Sialnya Bu RW kemudian baru ingat bahwa pintu dapurnya belum sempat ia kunci. Benar saja Adi langsung menerobos masuk dari pintu dapur. Namun sasaran dia adalah Ayu. Adi pun tak menghiraukan Bu RW yang terjatuh di lantai. Lalu tiba-tiba Pak Hansip datang tepat waktu dan menyelamatkan Ayu dari serangan Adi. Sementara itu ayahnya Ayu sangat cemas karena waktu maghrib telah lewat namun Ayu belum juga kembali
kembali ke rumah. Ia hendak bermaksud mencari putrinya menggunakan senter, namun yang terjadi ia malah melihat sesosok mayat yang masih berbungkus kain kafan di atas kursi. Ketika dibuka, ternyata itu adalah mayat Saman. Para warga kemudian berkumpul untuk menyaksikan Adi yang sedang diruqyah oleh Pak Kiai. Setelah dibacakan ayat-ayat Al-Quran, perlahan-lahan Adi pun mulai bisa ditenangkan. Tampak Bu Guru Ningsih sangat cemas melihat Adi yang meronta-ronta kesakitan. Setelah jin itu keluar dari tubuh Adi, ayahnya langsung memeluk Adi. Ia sangat khawatir dengan keadaan putranya. Sementara itu Karta yang tinggal di tengah hutan malah asik membaca mantra di depan sekumpulan benda-benda kering yang kemudian ia gunakan sebagai jimat. Setelah kejadian menyeramkan itu, para warga meyakini bahwa ada seseorang yang dengan sengaja ingin mengguna-gunai Adi. Ditambah lagi keterangan Pak Hansip ketika ia menanyai Bondan yang tersadar. Ternyata waktu itu ia diajak oleh Adi pergi ke pemakaman. Bondan kemudian melihat Adi menggali makam temannya Saman. Setelah itu ia mengalirkan darah segar dari binatang ke tubuh Bondan. Setelah itu Adi memasukkan tubuh Bondan ke dalam beduk yang ada di masjid. Sembari menceritakan itu, Pak Hansip ini terasa mual. Kok malah jadi kasihan ya sama Pak Hansip. Selain itu, ayah Adi juga menunjukkan sebuah jimat yang ia yakini Kartalah yang meletakkannya. Selain itu, di setiap kejadian, warga selalu melihat Karta berada di sekitarnya. Mereka semua kemudian berasumsi bahwa Kartalah penyebab dari semua kegaduhan ini. Para warga kemudian sepakat untuk mendatangi Karta dan menanyakan kebenaran itu. Saat itu, Karta yang tak tahu apa-apa keluar dengan polosnya. Warga langsung mencerca tentang jimat yang selalu ia letakkan, kemudian mengeluarkan Karta dari rumahnya secara paksa. Karena Karta tak mau mengaku, warga kemudian memukuli Karta hingga babak belur. Ningsih saat itu hanya melihat dari kejauhan. Beruntungnya Pak RW dan beberapa orang lainnya berhasil memadamkan emosi para warga, lalu memutuskan untuk membawa Karta ke rumahnya. Untung saja para warga mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Pak RW. Sementara itu Ayu yang jatuh demam usai dikejar-kejar Adi ternyata sangat yakin bahwa bukan Kartalah pelakunya. Lalu tiba-tiba Ayu sangat panik ketika ayahnya masuk kamar dan menunjukkan tamu yang ingin membesuknya. Dia adalah Bu Guru Ningsih yang kemudian malah bersikap aneh kepada Ayu. Melihat tingkah aneh Bu Guru Ningsih, Ayu dengan cepat menggenggam jimat yang dititipkan oleh paleknya. Sepertinya ia mengetahui sesuatu tentang Bu Guru. Ternyata selama ini Ayu sangat rajin mendatangi Karta paleknya. Hari itu Karta sedang membuat jimat dan menceritakan tentang Bu Guru Ningsih. Palek mengatakan bahwa Bu Guru Ningsih adalah manusia yang dikuasai oleh iblis. Itulah sebabnya Karta menitipkan satu buah jimat kepada Ayu agar diberikan kepada Bu Guru Ningsih. Karena Karta merasakan aura Bu Guru Ningsih sama persis seperti yang ia rasakan pada kejadian 30 tahun lalu. Ternyata benar Ningsih bukanlah orang sembarangan. Ia benar-benar mengatakan bahwa Ayu sama persis seperti Karta yang ia temui di hutan 30 tahun yang lalu. Ayu kemudian menunjukkan jimat dari Karta kepada Bu Guru Ningsih. Namun anehnya Bu Guru Ningsih yang biasanya terlihat ketakutan, hari itu ia malah senang dan memegang jimat itu dengan santai sambil tertawa seolah-olah meledek jimat itu tak berfungsi. Tiba-tiba saja sosok hantu Bu Guru Woro muncul tepat di belakang Bu Guru Ningsih. Ningsih kemudian berkata kepada Ayu agar Ayu tak ikut campur dengan semua urusannya, karena saat ini yang harus Ayu lakukan adalah mempersiapkan diri untuk mengikuti jejak teman-temannya. Dari sinilah diketahui ternyata Bu Guru Ningsih lah yang tubuhnya dikuasai iblis dan membisikkan hal-hal negatif kepada anak-anak yang masih berkeliaran di luar pada sore hari. Lalu semua kejadian di desa itu sebenarnya adalah perbuatan Bu Guru Ningsih. Saat warga mengeroyok Karta, Ningsih juga berada di belakangnya. Usai mengatakan semua itu kepada Ayu, Ningsih kembali berubah menjadi seorang guru. Sementara itu Karta yang ditangkap oleh warga dikurung di rumah Saman dengan kondisi kaki dan tangan yang diikat. Ia masih mengingat jelas bagaimana kejadian 30 tahun itu terjadi. Jin jahat itu membiarkan Karta tetap hidup, sementara ia membunuh Derajat temannya dan juga Wati yang tidak diketahui keberadaannya. Hari itu ketika Pak Hansip sedang merasa sakit perut, ia kemudian pergi ke kamar mandi. Di saat itulah Ayu kemudian masuk lalu berusaha untuk menemui paleknya Karta. Ayu berusaha mengatakan bahwa Adi dalam bahaya. Benar saja Adi yang berada di rumah tetap bersikap aneh dan bahkan tak bisa diajak berkomunikasi. Ayah Adi menjadi sangat sedih melihat kondisi putranya yang sangat mengerikan dan tak wajar. Ketika matahari kembali terbenam, Karta tiba-tiba mengamuk dan merasakan sesuatu yang mengerikan, di mana ia merasakan hawa yang menakutkan sama persis ketika ia baru saja mendapatkan serangan dari iblis di waktu kecil dulu. Namun di sini Ayu berusaha untuk menenangkan Karta serta melawan rasa takutnya terhadap waktu maghrib yang selalu tiba. Karta kemudian diam-diam memukul si Hansip hingga pingsan. Ia kemudian menyuruh Ayu agar segera menyelamatkan Adi, sementara dirinya akan menemui Bu Guru Ningsih. Ayu segera bergegas menemui ayahnya Adi dan
mengatakan bahwa Adi dalam bahaya. Dan benar saja, ketika si ayah melihat kamar Adi sudah tidak ada di dalam ruangan. Sementara itu, Karta mendatangi rumah Bu Guru Ningsih. Ia kemudian masuk ke dalamnya secara perlahan, lalu melihat penampakan Bu Guru Ningsih yang sama sekali tak seperti manusia. Namun ketika ditemui, ternyata Ningsih adalah temannya waktu kecil, yaitu Wati. Ternyata 30 tahun yang lalu, usai tersadar dari pingsannya, Wati kemudian perlahan-lahan berjalan mengelilingi hutan. Tiba-tiba saja ia melihat derajat yang sudah tak bernyawa berada di cengkraman sesosok jin yang mengerikan. Anehnya, Wati yang saat itu sedang kosong malah memilih untuk berteman dengan si jin jahat itu. Wati kemudian membuat perjanjian untuk selamanya berteman dengan jin. Sejak saat itulah Wati tak diketahui lagi keberadaannya, dan kini ia kembali untuk menemui Karta dengan menjadi seorang guru yang bernama Ningsih. Melihat itu, Karta kemudian memegang erat jimat yang ia bawa. Dengan seketika, Ningsih berubah menjadi sesosok jin yang memberikan serangan kepada Karta hingga tubuhnya terpental. Lalu setelahnya jin jahat itu kemudian menghilang entah kemana. Karta lalu memiliki firasat tak baik. Ia kemudian segera pergi ke tempat di mana batu itu berada. Benar saja, ternyata tak jauh dari sana Adi sedang berjalan sendirian. Ia menuju ke sebuah sungai di mana dahulu Saman sering mencari ikan hingga lupa waktu, bahkan sampai malam. Sementara itu, Karta kemudian menyiram sekeliling batu dengan menggunakan bahan bakar. Ia berniat membakar batu itu, tapi tiba-tiba sesuatu mengagetkannya. Karta kemudian terjatuh dan gagal menghalangi Adi untuk mendekati iblis itu. Namun Karta belum juga menyerah. Sialnya, jin-jin itu juga tak mau menyerah. Kini jin itu kembali muncul menyerupai sesosok pocong, menggoda Karta agar tidak menghancurkan tempat itu. Ayu juga datang di sana menyaksikan Adi yang semakin dekat kepada si iblis. Pocong yang menyerupai derajat berusaha menggoyahkan keyakinan Karta sebagai sahabat kecilnya yang sangat akrab. Namun beruntungnya Karta kemudian melemparkan sebuah korek, lalu tempat itu terbakar dan jin itu pun musnah. Setelah itu, Karta kemudian mengumandangkan azan di dekat batu yang terbakar, dan tiba-tiba saja musnahnya batu yang diyakini tempat bersemayannya jin membuat makhluk itu menjauhi Adi dan musnah seiring terbakarnya batu itu. Ayu segera datang dan menyelamatkan Adi yang mulai tak sadarkan diri. Si ayah pun segera datang dan menyelamatkan putranya. Akhirnya Adi pun selamat. Karta yang dianggap bersalah ternyata adalah orang baik. Dan film pun selesai.